Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi melanjutkan video kita sebelumnya tentang pembuatan daftar aset yang bisa menghitung secara otomatis untuk penyusutan menggunakan metode garis lurus. Jadi kali ini kita di part 3. Jadi kita melanjutkan untuk formula yang akan kita gunakan nantinya. Oke, di sini teman-teman, kalau teman-teman cek untuk file latihannya kemarin, kita sudah buat satu formula di sini. Nah, yang ini yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti teman-teman akan tetap kita uji sama-sama. Kita akan melihat kalau misalkan teman-teman dalam proses pembuatannya ada yang kurang jelas atau ada misalkan yang keliru menurut teman-teman, bisa langsung diinfo di kolom komentar ya, supaya kita bisa perbaiki sama-sama. Oke. Lanjut teman-teman, sebelum kita masuk ke video pembahasan untuk kali ini, jangan lupa bagi teman-teman yang baru ke channel ini, silahkan di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru dari saya. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Lanjut, kita cek di bagian bulan ini. Jadi di sini untuk di filenya teman-teman ya. Jadi di sini cukup menggunakan formula yang sederhana saja. Jadi di mana hanya menghitung untuk tahun. Jadi tahun yang kita pilih kita kurangkan dengan tahun awalnya. Jadi ini untuk melihat sudah berapa lama asetnya, kemudian dari tanggal yang kita pilih, kemudian nanti tinggal teman-teman kalikan dengan 12 supaya bisa disetahunkan. Oke, jadi kita lanjut dulu. Saya akan jelaskan penggunaan formulanya. Nah, di bagian ini kita menggunakan formula if. Jadi oke, saya zoom dulu. Oke, jadi seperti ini, sama dengan jika atau if. Jadi jika kita harus menggunakan patokan di sini teman-teman ya, di kode aktiva ini. Jadi dasarnya kita adalah kode aktiva ini. Jadi jika kode aktiva atau B7 itu sama dengan kosong, atau dalam artian secara logika ini tidak ada isinya, maka untuk ininya, nilai jika benar yang akan ditampilkan di sini kita kosongkan saja teman-teman, tanda kutip 2 kali lagi. Nah, jika salah berarti ini tidak kosong. Jadi ini tidak kosong teman-teman. Kita bisa langsung ambil tahunnya. Jadi tahun atau years-nya, tahun dari ini teman-teman, O nya kita absolutkan dulu F4. Oke, jadi tekan Fn kemudian F4 atau F4 saja sampai muncul dolar, kemudian selnya ini karena kebetulan di sini ada di kolom O, kemudian dolar lagi, lalu barisnya yang ketiga, jadi kolom O baris 3. Kemudian kita tutup kurung, kita kurangkan dengan ini teman-teman ya. Kita kurangkan dengan tahun atau years-nya dari tanggal penyusutan ini. Jadi di sini ada tanggal penyusutan, kita pilih. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Lalu kita kalikan dengan 12. Kita enter. Ini akan muncul koreksi otomatis untuk menutup kurungnya. Kita enter di sini, oke. Nah, hasilnya di sini ini cukup banyak sekali teman-teman ya. Kita pastikan, jadi ini harusnya kita buat dulu dalam kurung dulu. Kita selesaikan dulu. Jadi teman-teman bisa edit sebelum untuk penjumlahan atau pengurangan dan perkalian secara normal matematikanya itu kita dahulukan dulu pengurangannya, nanti hasil pengurangannya kita kali 12. Jadi seperti ini. Ini 0 teman-teman. Kita coba dulu. Ini kebetulan 2020, kita ganti dengan 2021.
Kalau 2021 ke 2020 ini hitungannya 1 tahun atau 12 bulan. Oke, teman-teman. Jadi kita cek di sini. Nah, ini sudah sama, teman-teman. Kita tinggal copy saja pelatihan kita ini ke bawah. Jadi nanti kita aturkan. Jadi gunanya yang absolutkan tadi itu, kalau kita copy formula, ini tidak akan bergeser, teman-teman. Jadi tetap akan mengarah ke bagian tanggalnya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup jelas, teman-teman ya. Nah, sekarang di totalan ini kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi yang di sini teman-teman bisa lihat, ini tinggal dijumlahkan sederhana saja, sama dengan bulan ditambah dengan bulan jalan ditambah dengan kolom bulan ini. Kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, ingat di sini ada error, teman-teman. Seperti biasa, kalau ada error di sini kemudian formula yang teman-teman masukkan sudah benar, maka di sini teman-teman bisa menggunakan formula if error. Jadi di sini ada if error. Kemudian jika error, teman-teman akan isikan kosong di sini. Tergantung teman-teman sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan saya lebih senang mengisikan kosong. Kita kosongkan, lalu kita enter kembali. Kita copy kembali. Ini sudah hilang, teman-teman. Nah, kita tinggal copy saja formula yang ada. Oke, jadi kita copy ke bawah sebanyak yang teman-teman buat dulu untuk latihannya seperti ini. Jadi ini semuanya sudah ada formula. Oke, jadi ini sudah jalan format kita untuk yang kolom bantu. Untuk bisa menghilangkan di sini seperti yang ada di contoh, jika kita tekan seperti ini, ini kita menggunakan format saja standar, itu menggunakan menu data, kemudian pilih grup. Oke, kita grup saja. Setelah kita blok Q sampai T, ini kita grup, kita bisa tutup. Jadi ini kelihatan rapi, teman-teman. Selanjutnya di bagian formula yang akan kita buat di sini adalah penyusutannya. Penyusutannya sebenarnya secara sederhananya begini, teman-teman, logikanya. Karena ini sudah menggunakan garis lurus, artinya kita tinggal bagi dengan 12 saja. Jadi istilahnya kita bagi berapa tahun atau berapa persentasenya supaya dapat mendapatkan penyusutan. Hanya saja kalau kita membuat secara otomatis, kita harus menggunakan logika juga, teman-teman. Di sini saya coba jelaskan dulu yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan formulanya. Jadi langkah awal yang akan kita buat nantinya itu, kita akan memasang formula logika pastinya atau if, teman-teman ya. Jadi logikanya kita akan periksa begini, teman-teman. T7 ini lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi T7 ini totalannya, teman-teman. Kalau di sini hasilnya nanti adalah 0 atau dia lebih kecil daripada 0, maka di sini penyusutannya akan kita munculkan 0. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah pasti ini, teman-teman, itu periodenya lewat atau periodenya belum masuk ke perhitungan penyusutan. Jadi kalau misalkan contoh di sini kita akan buat ini yang di bawah, jangan yang tanah, yang di bawah sini, teman-teman ya. Kita akan buat 2019. Makanya kan minus di sini, teman-teman. Maka di sini harusnya 0 karena secara logika aset ini belum ada di periode tersebut karena asetnya baru muncul di tahun 2021 seperti itu. Begitu juga kalau misalkan sudah habis penyusutannya, ini, teman-teman ya, kita cek ganti 2050 misalkan. Nah, penyusutannya ini tidak akan muncul, teman-teman. Jadi kenapa tidak akan muncul? Karena di sini, oke, teman-teman bisa lihat ini sudah 348. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini hanya sampai 240 bulan. Berarti kan sudah lewat. Makanya kalau sudah lewat di sini harusnya nilai buku sudah 0 karena harusnya sudah habis. Makanya akumulasi depresiasi saja muncul atau menerangkan bahwa
nilai perolehan itu sudah sama dengan total akumulasinya. Seperti itu logika yang akan kita buat nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya dulu teman-teman. Oke, kita masuk di sini. Yang pertama kita akan buat dulu logika pertamanya itu if atau jika. Jadi jika kita buka dulu ini yang kita hide tadi kolomnya, kemudian kita juga buka dulu supaya ini aman untuk penulisan formula. Jadi sama dengan jika yang pertama adalah ini T7 lebih kecil atau sama dengan, jadi lebih kecil atau sama dengan berarti akan melihat misalkan kita ambil di sini 0, maka 0-nya juga akan terhitung. Lebih kecil atau sama dengan 0, maka di sini akan kita munculkan adalah 0. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buat lagi. Kalau misalkan ini salah, ini bukan lebih kecil daripada 0 dan bukan juga sama dengan 0, maka kita akan jalankan logika kedua. Jika kita akan meminta Excel untuk memeriksa kembali jika T7 lebih besar. Jadi T7 ini teman-teman ya, nilai ini 12 ini lebih besar daripada umur ekonomis yang harusnya di sini, maka kita akan berikan juga angka 0 benarnya. Jadi titik koma 0. Jadi setelah kita dua periksa lebih kecil daripada 0 sama dengan 0, kemudian kita cek lagi jika T7-nya lebih besar daripada L7 atau umur ekonomis yang harusnya. Nah, jika salah baru kita akan buka kurung dulu. Penjumlahannya itu ini teman-teman. I7 atau total perolehan kita kurangi dengan nilai sisa. Oke, seperti ini. Nilai sisa, jadi total perolehan dikurangi nilai sisa, baru kita bagi ini teman-teman, umur ekonomisnya. Bagi kita langsung saja umur ekonomis ini L7 nya saja, kita enter dulu, kita cek dulu. Oke, hasilnya ini 0. Kita coba periksa kembali teman-teman, ini sudah sama. Kita coba tarik dulu ke bawah formulanya. Oke, ini kita copy ke bawah, akan error seperti biasa. Kalau teman-teman sudah buat formula dan benar, hanya karena di sini kan kosong teman-teman ya, makanya tidak jalan, maka teman-teman bisa tambahkan di bagian depan sekali sebelum if pertamanya itu if error atau jika error, maka titik koma di belakang sekali setelah kurung terakhir teman-teman ya, kita berikan di sini kosong tanda kutip 2 kali, kita tutup kurung, enter. Oke, seperti ini. Oh sorry teman-teman ya, kita cek dulu if errornya apakah jalan. Ini teman-teman, jika error, if error ini oke. Ini salah di sini, ada bergeser tadi. Ini yang di penyusutan tidak sengaja kepencet tadi. Ini teman-teman ya, harusnya T7 lebih kecil atau sama dengan ini M7, ini salah. Oke, 7 lebih kecil atau sama dengan mana tadi tanggalnya teman-teman. Oke, ini L7, maka 0, kita enter. Tadi ada yang bergeser teman-teman pas kita ini, jadi sorry, kita cek kembali dulu. T8 lebih kecil atau sama dengan ini 0 teman-teman. Oke,
seperti formula yang tadi, cuma tadi ada yang tidak sengaja ke pencet, jadi harusnya seperti ini. Jadi T8 atau T7 kalau yang pertama teman-teman lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian M ini kita, kolom M ini kita supaya rapi hilangkan desimalnya saja. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini kita hilangkan. Oke. Kemudian kita format accounting saja. Nanti sesuai kebutuhan saja. Kalau misalkan butuh desimal boleh dimunculkan. Jadi kita tes dulu. Kalau misalkan secara logika ini kita buatnya tahun 2020, bulan 4 sudah ada tanggal mulai penyusutan di bulan 4. Oke, kita buat tanggal bulan 4 2020. Maka ini muncul 1 bulan. Kita hitung betul tidak, ini 1 bulan. 1 bulan ini karena bulan 1 penyusutannya mulai, berarti bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan bulan 4 berarti sudah penyusutan ke 4 bulan. Secara manual jika kita hitung, maka ini teman-teman hasilnya teman-teman akan peroleh jika teman-teman kalkulatorkan itu total perolehan. Teman-teman kurangkan dulu dengan nilai sisa. Oke, baru dibagi dengan 20 tahun, atau misalkan kalau misalkan teman-teman di sini sudah ada bulannya, total bulannya langsung saja 240 supaya dapat per bulan 4 saja. Jadi nanti otomatis akan muncul 916.000. Oke, itu untuk penyusutannya. Nah, sekarang kita buat dulu yang uji yang singkat ini ya 5 tahun. Bagaimana kalau kita buat 2025? Oke, ini hilang teman-teman karena sudah habis, sudah ke 61. Jadi kalau di sini bulan 3 ini pas 60 bulan. Jadi dari tanggal 5 bulan 4 2020 ke tanggal 20 bulan 3 2025 itu pas 5 tahun atau 60 bulan. Jadi seperti ini. Jadi bisa otomatis. Nanti teman-teman tinggal catat saja semua aset yang ada. Jadi tinggal atur bulan berapa yang teman-teman ingin lihat. Nanti akan kelihatan untuk nilainya teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu untuk akumulasi depresiasinya. Sebenarnya di sini hampir sama. Depresiasinya saya jelaskan kembali logikanya sama untuk yang pertama itu. Jadi patokannya di T7 ini. Jadi T7 itu atau totalnya nanti total bulannya lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan 0. Maka di sini akan kita nolkan. Ini sama dengan yang di penyusutan tadi. Kemudian jika yang kedua dan kita menggunakan formula dan karena kita membutuhkan 2 parameter atau 2 logika. Soalnya untuk tanah itu, khusus tanah teman-teman ya, itu tidak disusutkan. Makanya kita harus mengecek juga C7 ini teman-teman ya, atau tipe aktiva tetapnya ini itu bukan tanah. Kemudian T7 ini lebih besar atau sama dengan L7. Jadi T7 ini lebih besar atau sama dengan L7 atau umur ekonomisnya. Oke, jika benar baru kita kurangkan di sini teman-teman. Ini I7 dikurangi dengan J7. Langsung saja nilai sisa dikurangi harga perolehan dikurangi nilai sisa. Tapi jika salah maka ini M7 dikali T7 umur ekonomis. Ini penyusutannya teman-teman yang di M kita kalikan dengan berapa bulan supaya kan ini bisa otomatis muncul. Oke. Sekarang karena kita sudah dapat penjelasannya, di sini untuk akumulasinya seperti biasa sama dengan jika T7 lebih kecil atau sama dengan 0 seperti biasa, maka kita akan isikan 0. Itu dulu parameter yang pertama, logika yang pertama. Kemudian jika salah, kita akan memerintahkan lagi Excel untuk mengecek apakah atau if jika
Kemudian kita tambahkan dan, karena kita menggunakan dua parameter untuk satu logika ini. Jadi logika satunya itu kita akan cek dulu tipe aktifanya ini tidak sama dengan, atau kurung siku kiri dan kanan itu tidak sama dengan tanah. Kalau memasukkan teks harus diawali dengan tanda kutip, teman-teman ya. Tanah. Kemudian kita periksa lagi. Ini T7 lebih besar atau sama dengan umur ekonomisnya. Nah, kalau misalkan kedua, kita tutup dulu, kedua logika ini semuanya benar, maka yang akan diambil ini, teman-teman. Yang benarnya kita titik koma, maka harga perolehan, total perolehan kita kurangi dengan nilai sisa supaya langsung totalan saja muncul. Jika salah, oke. Jika salah, ini teman-teman ya, penyusutan kita kali dengan umur ekonomisnya. Oke, kita tutup kurung, kita enter, nanti akan diperbaiki secara otomatis untuk kurung penutupnya. Oke, kita copy ke bawah. Seperti biasa, ini akan error, teman-teman. Nah, di error di sini seperti yang tadi kita tambahkan if error setelah sama dengan. Jadi if error. Nah, jika error ini kita berikan kosong, teman-teman. Tutup. Kita klik 2 kali, ini sudah hilang, teman-teman, errornya. Kita ubah ke dalam format accounting. Nah, sekarang kita cek untuk nilai bukunya. Seperti ini nilai bukunya. Jadi sebenarnya patokannya kembali ke tipe aktifannya. Jadi jika dan C7 sama dengan tanah. Jadi tipe aktifannya sama dengan tanam, dan T7 lebih besar daripada 0. Ini, teman-teman ya. T7 lebih besar daripada 0, maka kita ambil I7. I7 yang kita maksudkan di sini adalah total perolehan. Nah, kemudian kita akan mengecek lagi jika atau, kalau atau ini berarti pilihan, teman-teman ya. Atau T7 lebih kecil atau sama dengan 0, T7 lebih besar daripada L7 salah satunya, maka kita ambil J7-nya, teman-teman. Nilai sisanya. Oke, ini, teman-teman ya. Nilai sisanya yang akan kita munculkan. Jika salah, maka I7 dikurangi dengan N7. Kenapa kita ambil I7 saja perolehan? Karena kalau dia tanah, sebenarnya tanah sudah otomatis harusnya tidak ada nilai sisa, teman-teman, karena tidak disusutkan. Namun kalau ada yang tidak sengaja mengisi, tetap akan kita ambil I7 saja. Seperti itu logika yang akan kita buat. Sekarang kita kembali lagi. Jadi sama dengan jika dan C7 atau tipe aktifannya tidak sama dengan tanah dan T7 lebih besar daripada 0, maka kita tutup dulu. Maka benarnya di sini kita akan ambil ini, teman-teman, total perolehan saja. Jadi kalau misalkan dia mau isinya 1, 2, 3 untuk total layanan di sini, itu tetap akan kita ambil nilai perolehan saja karena kan tidak disusutkan untuk tanah. Kemudian jika salah, kita buat lagi logika baru. Jika, kemudian menggunakan fungsi OR atau pilihan. T7 lebih kecil atau sama dengan 0, atau salah satunya, teman-teman ya, yang tadi kita coba cek dulu. Oke.
Yang ini teman-teman formulanya T7. Jadi T7 nya lebih besar di sini lebih besar daripada umur ekonomisnya ini, maka kita hanya mengambil, kita tutup dulu. Oke, seperti ini. Benarnya ini minta benarnya seperti apa, kita munculkan hanya nilai sisa saja. Kalau misalkan 0 di sini harusnya nilai 0 di sini karena sudah lewat bukunya. Jika salah baru kita hitung normal, teman-teman. Jadi hitung normalnya itu ini, kita buka kurung dulu, total perolehan kita kurangi dulu dengan nilai sisa, kemudian kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi. Hasilnya kita coba cek dulu, enter. Oke. Nah, kita cek dulu bagian formula yang terakhir ini supaya untuk memastikan. Ini langsung saja ya, langsung saja I7 dikurangi dengan N7. Oke, akumulasi, sorry. Ini langsung saja kita kurangkan di bagian ini, tidak usah menggunakan nilai sisa karena harusnya sudah masuk di sini. Kita hapus kurungnya, kita enter. Jadi seperti ini, langsung saja I7 total perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, karena di akumulasi depresiasi ini sudah ada total perolehan dikurangi dengan nilai sisa, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba tes dulu. Oke, kita ubah formatnya ini ke accounting. Di sini nilai bukunya ini 36 juta. Ini nilai sisa 1 juta I9. Oke, kita cek dulu. C7 sama dengan tanah. Oh sorry, di sini formulanya kebalik teman-teman ya. Ini harusnya sama dengan, makanya kita buat yang sudah jadi, karena memang dalam proses pembuatannya kita perlu menganalisa teman-teman. Oke, jadi di sini ada errornya, kita tinggal tambahkan di bagian seperti biasa, if error di bagian depan setelah sama dengan. If errornya kita kosongkan dulu teman-teman ya, tanda kutip 2 kali, kita enter. Kita akan cek dulu ini 220, kenapa dia cepat sekali habis, padahal ini kan 20 tahun teman-teman. Harusnya ini belum habis lah, seperti itu. Harusnya masih ada nilai bukunya, tapi akumulasi depresiasinya sudah langsung 220 tahun. 220 juta. Kita cek dulu di mana kesalahannya. Kita bandingkan, ini kita masukkan tanggal 30 bulan 4 2020. Sini tanggal 30 bulan 4 2020. Oke. Kita buat di sini tahunnya, saya bantu untuk pengecekan dulu. Kita harus uji teman-teman ya, yang sudah kita buat ini totalnya di sini harusnya ini ada 36 juta. Jadi ada 2 kuantitinya, kemudian ada 18 juta nilainya. Oke. Nilai sisa di sini, yang ini teman-teman ya, bangunan 220 juta, sorry. Di sini 220 juta. Nah, ini harusnya masih ada teman-teman, 165 juta. Berarti ada yang keliru di perhitungan akumulasi depresiasinya. Jadi T7 lebih besar atau sama dengan L7. Kita tengah ini setelah kita perhatikan di sini salah teman-teman, karena dia ambil di L8 atau mengalihkan dengan umur ekonomisnya. Pasti harusnya
full di situ, tapi yang pengalinya di sini M7 ternyata ke sini teman-teman, T7 harusnya. Jadi harusnya ke bulan yang kita buat tadi. Kita cek dulu. Oke, ini sudah sama dengan yang di sini. Jadi memang untuk membuat formula yang melibatkan tahun dan bulan ini kita harus jeli teman-teman. Saya saja sampai lama untuk melakukan pengujian. Kenapa? Karena memang harus saya pastikan dulu ini jalan. Tapi kalau teman-teman ada menemukan beberapa kesalahan di proses pembuatannya, teman-teman silahkan info saya, masukkan di kolom komentar, kita diskusikan. Ini juga yang membuat kemarin pada saat sudah review itu tidak langsung buat videonya, karena memang saya harus pelajari kembali lagi logika yang bisa digunakan supaya bisa otomatis. Bagaimana membuat seminimal mungkin formula yang kita gunakan dan sesederhana mungkin, tapi hasilnya tetap sesuai dengan perhitungan. Kalau misalkan kita ada nilai sisa di sini kita ganti 500.000 misalkan kita inginkan, nanti otomatis sudah berubah semua teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita ganti ke bulan 4 di sini, maka hilang penyusutannya, tapi akumulasi depresiasinya ini akan tetap muncul teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Jadi cukup untuk video kali ini teman-teman, kita sudah selesai. Nanti terakhir kita akan buat untuk yang di sini, untuk di jenis aset, supaya teman-teman bisa mempermudah dalam penjurnalan nantinya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan di kolom komentar atau bisa WhatsApp saya langsung teman-teman supaya kita diskusikan. Oke, cukup sekian dulu dari saya karena videonya juga sudah cukup panjang teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu supaya teman-teman update untuk video terbaru dari saya dan dapatkan informasi-informasi terkait dengan pemanfaatan Excel untuk bisnis teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.